Pagi Bu Pur. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu, jadi saya niat datangi Ibu ke sini karena saya ingin menyampaikan maksud saya, Bu. Saya ingin mensupervisi Ibu. Gimana? Supervisi apa ya Bu ya? Jadi saya ingin melakukan supervisi pembelajaran di kelas Ibu gitu. Jadi saat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, saya ingin melihat jalannya kegiatan belajar itu melalui supervisi gitu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Oke Bu, saya insya Allah bersedia karena sebetulnya saya ingin mendapatkan masukan dari supervisor atau rekan kerja saya berkenaan dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Oke. Jadi kira-kira kapan Ibu bisa kita jadwalkan supervisinya? Supervisinya insya Allah Selasa bisa Bu. Oke, jadi Ibu ada jadwal ya di hari Selasa ya? Kebetulan hari Selasa saya ada jam mengajar di kelas. Iya Bu, nanti kita laksanakan di hari Selasa Bu ya? Iya. Iya baik Bu, karena ya sebenarnya saya ingin, saya punya masalah yang saya hadapi adalah terkait anak dalam proses pembelajaran itu kurang antusias ya di dalam proses pembelajaran dan sering tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran pada hari itu. Kemudian di sisi lain ada beberapa anak yang sering ngobrol sendiri, bahkan ada yang main game ya di kelas. Maka dari itu saya sebenarnya pengen hal ini terselesaikan. Oh jadi kondisi yang Ibu hadapi di kelas itu ada beberapa anak ya? Tentunya tidak semua Bu ya, jadi ada beberapa anak yang tidak fokus belajar, tidak semangat belajar, bahkan ada yang asik ngobrol sendiri ya, seperti yang Ibu bilang tadi. Jadi sebenarnya idealnya Bu, Ibu pengennya seperti apa sih suasana kelas itu Bu? Ya, saya idealnya pengennya ya keadaan dalam proses pembelajaran itu berjalan dengan kondusif dan tentunya anak harus fokus dengan proses pembelajaran yang saya ajarkan. Oke. Menghadapi masalah itu Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu upayakan Bu? Saya ingin menggunakan metode pembelajaran yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah ini. Yang misalnya dengan cara proses pembelajaran yang lebih menarik lagi, misalnya dengan penggunaan media pembelajaran PPT, Canva dan lain sebagainya yang kira-kira dapat meningkatkan keaktifan siswa untuk belajar. Jadi kalau boleh tahu dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya apa? Ya, sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu ya Bu ya, PPKN, yaitu ada tujuan pembelajaran di hari itu, yaitu yang pertama saya ingin mengidentifikasi contoh pelanggaran hak warga negara. Yang kedua yaitu menganalisis bagaimana sih cara siswa menyelesaikan kasus pelanggaran hak warga negara yang sudah dicari tadi. Gitu ya. Ada 3 tujuan yang ingin dicapai ya. Jadi kira-kira nih area pengembangan mana nih yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran tentang materi hak asasi manusia itu Ibu? Iya. Untuk area pengembangan yang hendak saya capai dalam pembelajaran ini, yang pertama yaitu siswa dapat ya akan menguasai materi yang saya sampaikan. Yang kedua, siswa akan terpenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan minat bakat siswa. Karena nanti saya akan menggunakan metode yang berdiferensiasi Ibu. Ya, nanti siswa akan memilih sendiri minat bakatnya di bagian mana dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak tadi. Bisa dalam bentuk Canva, penulisan artikel, kemudian video visual atau yang lainnya. Biar siswa sendiri yang menentukan. Gitu ya. Berarti ada muncul diferensiasinya juga Bu ya, sesuai dengan bakat dan minat. Oke Bu, lalu kira-kira apa nih, strategi apa nih yang akan Ibu persiapkan? Dalam menyiapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, yang pertama saya akan menyiapkan proses pembelajaran yang multimedia. Maksudnya metodenya tidak cukup hanya satu begitu. Biar nggak bosan ya Bu ya. Yang kedua saya akan menggunakan metode PBM karena ini berkenaan dengan kasus, makanya menurut saya
metode yang tepat adalah PBL. Iya Bu, kira-kira dari kondisi anak yang tadi ada beberapa yang tidak semangat belajar, kemudian tidak fokus, kemudian ada juga yang ribut sendiri ya Bu ya. Nah kira-kira ada nggak nih pihak-pihak yang ingin Ibu libatkan? Tentu saja ada. Oke, siapa aja itu Bu? Ya, pihak-pihak yang ingin saya libatkan dalam masalah ini adalah tentu saja murid ya Bu ya. Murid, kemudian wali kelas agar lebih bisa membantu memberikan masukan ya, masukan terhadap murid serta rekan sejawat saya yang mengajar di kelas tersebut. Tentu saja hal ini akan membantu saya dalam menyelesaikan kasus ini. Karena peran wali kelas tentunya sangat Iya. berguna juga Bu ya dalam membantu mengkondisikan anak di kelas. Nah kira-kira kapan nih mau Ibu mulai rencana Ibu itu tadi? Kalau bisa secepatnya Bu, biar masalah saya secepat selesai. Semakin cepat lebih bagus. Semakin cepat juga bisa menyajikan pembelajaran yang menarik di kelas. Saya kira akan membantu saya dalam penyelesaian kasus yang saya hadapi ini. Oke, itu Bu ya. Oke, jadi dari obrolan kita dari tadi ini berkaitan dengan rencana supervisi, strategi dan tujuan yang akan Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira nih Ibu sudah dapat apa nih dari obrolan kita? Bisa nggak Ibu simpulkan? Iya, tentu saja banyak sekali yang saya dapatkan dari obrolan kita tadi ya Bu ya. Mulai dapat solusi untuk mengatasi masalah murid saya di kelas, terutama ketika saya dalam melaksanakan proses pembelajaran ya, dan saya akan mencoba untuk menerapkannya nanti ketika masuk kelas. Mudah-mudahan Bu ya rencana Ibu tadi memang benar-benar bisa mengubah suasana kelas yang awalnya tidak kondusif menjadi lebih kondusif. Semakin kondusif kondisi anak belajar, tentunya juga mereka akan lebih enak dalam belajar dan nyaman pastinya Bu ya. Oke Bu, terima kasih sekali atas obrolannya, dan nanti kita jumpa lagi Bu ya di hari Selasa ya dalam melaksanakan supervisi ke Ibu di ruang kelas. Oke, terima kasih sekali ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpinnya. Ya teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Bu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu akan melakukan cek kehadiran kalian dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Saya sama Apa sakit? kayak izin Bu. Izin. Iya. Ini Mika sudah berapa hari sakitnya? Izin ya? Iya. Baik. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Siap untuk belajar? Bukunya Mbak, sudah siap? Oke. Oke, untuk hari ini kita akan pelajari materi tentang kasus pelanggaran hak warga negara. Ya.
Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang garis besarnya hak warga negara itu apa saja, kemudian definisinya apa. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih ya? Apa itu hak? Apa yang dimaksud dengan hak? Yo. Hak sesuatu yang kita dapatkan atau terima. Iya, hak adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan atau kita terima. Ada tempat lain? Ya, sama. Sama, setuju ya. Kemudian hari ini kita akan mengidentifikasi kasusnya. Kemarin macam-macam hak sudah kita ketahui semuanya ya. Ada hak apa saja? Hak beragama, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan, kemudian apa lagi? Pendapat. Kemudian apa lagi? Hak untuk mendapatkan kesehatan. Kesehatan. Nah sekarang kita akan mengidentifikasi kasusnya. Ya, kalian nanti mencari kasus-kasus pelanggaran hak yang terjadi dalam kehidupan kita itu apa saja. Ya. Kemudian nanti kalian memilih satu untuk dijadikan sebagai bahan diskusi untuk dicari solusinya. Nah, hadirnya untuk hari ini kompetensi dasar yang harus kita capai hari ini adalah tadi mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian setelah kalian mengidentifikasi kasus-kasus yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, nanti kalian menyusun hasil identifikasi itu untuk dicarikan penanganannya seperti apa. Kemudian terakhir kalian harus menyajikan hasil diskusi yang sudah kalian buat untuk ditampilkan, dipresentasikan di depan kelas. Nanti kalian memilih satu saja ya, memilih satu saja kasus yang akan kalian selesaikan pada hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini yaitu mengidentifikasi ya, setelah kita mengamati, menanya, mengumpulkan informasi baik dari internet ya, maupun buku yang sudah ada, kalian dapat mengidentifikasi kasus pelanggaran hak warga negara. Yang kedua, menyusun hasil identifikasi tentang upaya penanganan kasus pelanggaran hak warga negara. Yang ketiga yaitu menyaji hasil analisis penanganan kasus pelanggaran hak warga negara. Selanjutnya, metode pembelajaran. Untuk hari ini Ibu menggunakan metode problem based learning (PBL). Kenapa harus memakai metode ini? Karena materinya hari ini adalah mengungkap atau mengidentifikasi atau mencari tentang kasus pelanggaran hak. Metode yang cocok kita gunakan untuk hari ini adalah PBL. Oke. Sebelum kita lebih lanjut mempelajari kasus-kasus pelanggaran hak, kita terlebih dahulu akan menayangkan sebuah film tentang kasus pelanggaran hak. Akan nanti dicermati dan dipahami nilai-nilai apa yang terkandung dalam. Bapak dengan Ibu mau pergi dulu. Nanti jangan lupa kunci pintu ya. Nanti pulang sekolah langsung pulang ya. Usah kemana-mana. Tunggu Bapak sama Ibu pulang ya. Kira-kira buka tutannya apa ya? Kamu duduk aja dulu. Aku mau benerin motor. Kalau mau minum, minum aja. Tinggal ambil di dapur. Wah, gimana sama mesinnya?
Nah, kalau misalnya kamu takutin Sia sendiri, mau kita lihat bareng? Ayo. Yang sabar ya, Bunga. Yang sabar. Aduh. Siang. Saya Wina, anggota Forum Anak Suka Ceria. Jadi kami sedang melakukan penelitian tentang isu anak putus sekolah. Nah, Kak Bunga mau ya jadi responden kami? Kita bisa ngobrol sesuai dengan pengalaman Kak Bunga. Nanti hasilnya akan kami laporkan ke pemerintah supaya pemerintah bisa bikin program untuk mencegah anak putus sekolah. Gimana Kak? Oh iya Kak, silakan masuk, kita obrolin di dalam aja. Terima kasih. Makasih ya Kak Bunga sudah mau jadi responden kami. Nah, sebenarnya saya sudah pernah konsultasi tentang ini ke Pak UPT. Kata beliau, anak yang putus sekolah itu bisa dapat ijazah SMA. Oke, melihat tayangan video tadi, gambaran apa yang bisa kalian dapatkan? Ya Bu, Oh ya, silakan. anak putus sekolah karena pacaran tidak sehat. Iya. Jadi film tadi menggambarkan bahwasanya anak putus sekolah karena telah melakukan pacaran yang tidak sehat. Ada pendapat lain? Saya Bu, Boleh. Mas Tom, silakan. jika melakukan sesuatu maka harus dilihat dampaknya yang akan terjadi di hari yang akan datang. Iya. Ketika kita akan melakukan sesuatu, sebaiknya kita harus memikirkan dampaknya, karena hal ini akan merusak masa depan kita semuanya. Ada lagi? Ya Bu, Silakan Mas Bima. anak putus sekolah yang kurang perhatian dari orang tuanya karena sibuk bekerja. Iya. Anak putus sekolah karena orang tuanya sibuk bekerja, dia pergi pagi pulang malam, sehingga anak kesepian yang saya anak kesepian kemudian mencari penghiburan sendiri yang dampaknya tidak dipikirkan dan mereka melakukan hal-hal yang merusak masa depannya sendiri. Nah, dari situ dapat kita simpulkan ya Mas, Mbak, bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu harusnya berpikir terlebih dahulu apa sih dampaknya, kemudian apa dampak yang akan terjadi untuk kita. Ya, sebaiknya hal ini tidak kita lakukan. Kalian sudah dewasa semuanya ya. Tadi dilihat dari seragamnya sudah SMA, kemudian putus sekolah, ya karena melakukan pacaran yang tidak sehat. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas pada kalian ya, untuk mencari atau mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran hak yang terjadi di sekitar kita. Ya, di sekitar kita. Untuk kelompoknya kalian sudah dibagi kemarin. Nah, kalian nanti ya setelah mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran hak, kalian memilih satu kasus untuk diselesaikan penanganannya. Oke, silakan duduk pertama. Lagi LKPD-nya. Kasus-kasus pelanggaran hak yang terjadi di sekitar kita, nanti hasilnya kalian presentasikan ya, hasilnya boleh kalian presentasikan di depan kelas, boleh dalam bentuk PPT, media Canva, kemudian boleh membuat artikel, kemudian buat video visual, dan yang terakhir boleh juga kalian bermain peran. Ya, silakan memilih sendiri. Kalian minatnya di mana? Sekarang kalian boleh berkonsultasi siapa yang membuat PPT, siapa yang akan membuat artikel, kemudian yang akan membuat video visual dan bermain peran. Silakan memilih sendiri. Buat tiga. Tentang bully.
Jadi bullying ini adalah tindakan agresif antara suatu individu terhadap individu lainnya, yang mana bullying ini biasanya ditujukan kepada seseorang yang dinilai lemah atau memiliki. Pertama, pelajaran verbal. Bullying ini berupa tindakan mencela, mengancam, atau melecehkan secara verbal terhadap korban dengan kata-kata yang merendahkan dan menyakitkan. Untuk selalu terbuka dan bercerita mengenai segala bentuk perundungan yang terjadi. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang akan dibacakan oleh Tommy. Baiklah, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Pelayanan perempuan dan anak di Polres setempat. Diskriminasi ras adalah perlakuan yang tidak adil terhadap atau tidak setara terhadap seseorang berdasarkan ras atau etnis mereka. Gimana sih kamu nih bacanya? Ini presentasi, harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan pakai bahasa kamu sendiri, dasar minoritas. Udah, biar sang saja yang baca. Sama sana kamu. Baiklah, di sini. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video pada episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang siswa yang putus sekolah, yang akan dibacakan oleh Yesti. Pendahuluan. Pendidikan adalah proses permadabatan manusia menuju puncak optimasi berbagai. Ternyata kalian hebat, pintar semuanya. Selanjutnya Ibu akan melakukan refleksi. Ya. Dari pembelajaran kita hari ini, ya, kita sudah membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak. Ya, materi manakah yang paling menarik menurut kalian? Ya, Mas Bimo. saat drama diskriminasi ras. Iya, apa rasanya, Mas? Karena diskriminasi ras itu sering terjadi di kehidupan kita dan sering melihatnya. Dengan adanya drama tadi, kita bisa mengetahui bahwa diskriminasi ras itu tidak baik untuk dilakukan atau dicontoh. Iya, bagus sekali. Ya. Sangat tidak baik untuk dicontoh. Dengan adanya drama tadi, maka bisa dijadikan sebagai pembelajaran, ya. Pembelajaran bahwasanya di antara kita, teman, meskipun dia berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, ada baiknya kita saling menghargai, saling menyayangi, saling mengasihi. Ya, jadi kita tidak perlu untuk mengecilkan. Oke, ada pendapat yang lain? Baik, menurut kami materi yang menarik dari pembelajaran kali ini adalah bullying. Bullying. Ya. Kenapa, Mas? Alasannya? Karena masih banyak tindakan bullying di sekitar kita, baik bullying verbal maupun non verbal, meskipun sudah diberi arahan. Jadi sangat menarik yang kita bahas materi tentang bullying, karena pada dasarnya
dalam kehidupan kita sehari-hari, ya secara sengaja maupun tidak, terkadang kita sudah melakukan bullying terhadap kawan, ya meskipun ini kelihatannya bercanda, tetapi secara tidak langsung kita sudah membuli kawan kita. Misalnya apa? Misalnya ada teman kita yang namanya Slamet, kemudian dia bilang Riting, atau dengan panggilan-panggilan yang tidak senang. Misalnya kita memanggil dia dengan sebutan orang tua. Ini juga termasuk sudah melakukan bullying. Tidak bu, bercanda. Janganlah kalian berselimut dari kata bercanda. Ya. Kita tidak akan pernah tahu, ya kalimat-kalimat apa yang sudah kita ucapkan kepada teman yang sebenarnya itu sangat menyakitkan, ya untuk bisa dijaga pelajaran, untuk tidak diulang. Oke, terima kasih untuk hari ini kalian yang sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang pengingkaran kewajiban. Kalau tadi kita membahas tentang pelanggaran hak, untuk minggu depan kita membahas tentang pengingkaran kewajiban. Ya, kalian siapkan materinya agar siap mengikuti proses pembelajaran di minggu depan. Oke, terima kasih atas semuanya. Ibu akhiri. Ibu mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.